Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini saya akan memberikan materi berupa pelajaran paket C eh, yang berjudul sosialisasi. Ya, ini program IPS ya semuanya. Ya, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Vida Firjatullah Alda hadir. Hadir Pak. Ya, ya, udah ya. Alhamdulillah satu saja yang hadir. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan fungsi sosial untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Sebelumnya, ada yang tahu sosial itu apa? Belum Pak. Ya, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan. Ya, penjelasan ini terbagi menjadi 5. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu yang A, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang unik dan memiliki penampilan fisik dan kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Ya, hal itulah yang menyebabkan manusia sebagai makhluk individu yang berbeda-beda. Lanjut, yang kedua yaitu adalah tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam hidup masyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif dan mengurangi sikap sosial yang negatif dalam bermasyarakat. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan manusia lainnya. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Lanjut yang ke B, yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Pengertian sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Ini Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ya, lanjut ke berikutnya. Setelah pengertian sosiologi, itu ada objek sosiologi. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, yaitu adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara yang kelompok satu dan kelompok lainnya. Yang keempat, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat, yaitu terjadi timbal baliknya, seperti itu. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat nonetis. Ya. Lanjut, ada beberapa metode ilmiahnya. Metode ilmiah terbagi menjadi 2, yaitu macam-macam metode ilmiahnya adalah yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah menggunakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penelitian terhadap data yang diperoleh. Yang kedua, metode kuantitatif, menggunakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukir dengan skala, indeks, tabel, atau uji statistik. Ya, lanjut ke yang C, yaitu adalah realitas sosiologi sebagai objek kajian. Berbagai macam realitas sosiologi yang ada di masyarakat itu terbagi menjadi yang pertama, yaitu adalah masalah sosial. Masalah sosial ini beragam bentuknya dan banyak yang terjadi di masyarakat. Contoh yang sedang berkembang di masyarakat yaitu adalah masalah sosial berupa kemiskinan.
Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Baru ada masalah sosial yang kedua adalah peperangan. Peperangan merupakan sebuah bentuk pertengkaran antara kelompok atau masyarakat termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Lanjut, yang kedua adalah kehidupan sosial sebagai objektivitas. Kemajemukan masyarakat yaitu adalah tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda-beda di tiap masyarakat, di tiap kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia tersendiri adalah terdiri berbagai ras dan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, itu ada faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia, yaitu adalah faktor keadaan geografis Indonesia sendiri. Kondisi geografis yang terpisah-pisah mengakibatkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian pulau tumbuh menjadi kesatuan satu bangsa yang sedikit banyak terisolasi dengan yang lainnya. Itu yang menjadi penyebab kemajemukan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada pengaruh kebudayaan asing. Ya, ini bisa dibilang era globalisasi yang terjadi sekarang. Nah, itu awal mulanya terjadi sekitar abad 16. Pengaruh Eropa mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dari interaksi antar pedagang ini menyebabkan terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran dan asimilasi budaya antara kaum pendatang dan kaum penduduk asli. Yang terakhir, yang kelima, ini adalah gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah fenomena yang menandai munculnya permasalahan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku individu di dalam lingkungan masyarakat. Ini bisa terjadi antara individu dalam masyarakat atau kelompok kepada masyarakat tersebut. Ya, bisa dikatakan gejala sosial adalah tanda-tanda munculnya masalah sosial. Ini sering disalahartikan, apakah masalah sosial dan gejala sosial itu sama? Nah, ini bisa dibilang tidak sama. Gejala sosial dan masalah sosial merupakan dua hal yang berbeda, namun sangat berkaitan. Ketika gejala sosial itu terus-menerus, maka akan berpotensi menjadi permasalahan sosial. Contoh, masalah sosial, kasus kriminalitas di perumahan elit. Ini terjadi adalah gejala sosialnya terjadi ketika di dalam masyarakat terdapat golongan yang mampu dan tidak mampu tertekan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga hal tersebut dapat mendorong atau nekat untuk melakukan tindak kriminal di perumahan elit tersebut. Nah, itu contoh dari gejala sosial yang bisa menjadi masalah sosial. Lanjut, faktor-faktor penyebab gejala sosial itu ada dua. Yang pertama, faktor kultural, berkaitan dengan nilai-nilai di dalam tubuh atau pola pikir. Nah, contohnya adalah gotong royong, adat istiadat, dan lain-lain. Yang kedua, faktor struktural. Dalam suatu keadaan yang mempengaruhi struktur, pola hubungan atau interaksi yang terjadi antara individu atau masyarakat, atau interaksi individu antar individu lainnya, atau interaksi individual antar kelompok. Lanjut, jenis gejala sosial itu mempengaruhi setiap bidang kehidupan masyarakat. Yang pertama, gejala ekonomi, berkaitan dengan status sosial atau pendapatan individu atau kelompok lainnya. Ini contohnya adalah si A yang berfinansial berkecukupan dan si B yang berfinansial kurang.
Hal ini bisa terjadi gejala sosial ketika terus-menerus terjadi. Ini akan menyebabkan tindak gejala sosial berupa kriminalitas seperti yang telah disampaikan. Yang kedua, gejala budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki berbagai suku bangsa dan berbagai pola pikir, dan masyarakat majemuk bisa terjadi gejala sosial apabila tidak saling menghargai kebudayaan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, gejalanya bisa terjadi oleh globalisasi yang berasal dari luar, bisa menjadi pengaruh gejala budaya yang akan membuat masyarakat meninggalkan budaya asli dan menukarnya dengan budaya luar. Baik itu berupa pakaian, tata bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gejala lingkungan alam. Apa yang terjadi di lingkungan alam bisa disebabkan oleh alam itu sendiri atau dari manusia sendiri. Ketika manusia tidak peduli dengan aspek kebersihan lingkungan alamnya yang dapat membuat gejala alam mulai dari banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah gejala psikis atau gejala psikologis. Aspek psikologis yang dialami individu akan mempengaruhi tingkah laku sosial individu tersebut, akan menjadi gejala sosial. Itu akan mempengaruhi keadaan sosial bagi individu tersebut untuk berupaya bersosialisasi ke masyarakat. Ya, berikutnya adalah dampak-dampak gejala sosial. Itu terbagi menjadi dua. Ada positif. Positif ini adalah cara kita untuk mengantisipasi dan sikap secara bijak dalam mengantisipasi gejala sosial tersebut. Contoh, masuknya globalisasi dalam kemajuan teknologi dan komunikasi memiliki hal yang positif dan negatif. Jika kita antisipasi untuk menghindari dampak negatif dari hal tersebut, kita dapat menghindari hal negatifnya seperti itu. Yang negatif itu adalah perubahan sosial, culture shock. Kegiatan dengan perubahan sosial yang serba cepat membuat masyarakat kaget akan kulturalnya seperti itu. Ketidakmampuan seseorang yang tidak mampu beradaptasi perubahan sosial yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan perilaku menyimpang yang terjadi karena tidak dapat menampung hal yang positif dan negatif bagi dirinya. Hal tersebut dapat terjadi pada saat contohnya era globalisasi. Era globalisasi masuk, masyarakat yang kaget akan budaya-budaya luar itu bisa mengikutinya dan bisa saja melupakan budaya-budaya yang telah lama seperti itu. Itulah 5 penjelasan tentang fungsi sosial untuk mengendali gejala sosial di masyarakat. Ya, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah manusia bisa hidup secara individu di dunia ini? Ya, pertanyaannya adalah apakah manusia dapat hidup secara individu di dunia ini? Kembali ke penjelasan yang pertama, yaitu adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pengertian manusia sebagai makhluk individu adalah manusia adalah makhluk yang berbeda. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan, memiliki kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan individu lainnya seperti itu. Jadi, jikalau ada manusia yang hidup sendirian di dunia ini adalah manusia yang pasti mencari makanan sendiri, memanen makanannya sendiri, tidak butuh bantuan orang lain, seperti itu. Pada hakikatnya manusia itu adalah manusia yang hidup secara bersosialisasi atau manusia yang hidup secara sosial. Hal ini terjadi karena manusia itu butuh seseorang, seperti itu. Manusia itu butuh manusia lainnya untuk bertukar pikiran, untuk bertukar pendapat, dan untuk memberikan suatu bantuan, baik itu tenaga, fisik, mental, dan lain-lain.
Jadi jika dikatakan manusia apakah bisa hidup individu dalam dunia ini, jawabannya itu bisa. Bisa saja jikalau manusia itu dapat hidup dengan sendirinya dan tidak bergantung dengan orang lain. Akan tetapi bahwasanya adalah hakikatnya manusia itu hidup secara sosial, dan bisa dikatakan manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jika kita bayangkan kita hidup sendirian di dunia ini, apakah yang akan terjadi? Nah, pasti mulai dari psikis kita yang terganggu, kita beranggapan hidup sendiri di dunia ini, tidak ada yang menemani, seperti itu. Ya, itulah yang terjadi mungkin dalam keseharian kehidupan jomblo, seperti itu ya. Semuanya yang membuat makan tidur sendiri apa segala ya. Nah, itu hanya selingan saja. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan manusia itu ya bisa hidup sendiri, tapi untuk kedepannya itu akan sulit dalam kehidupannya, seperti itu. Apa ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Ya, karena tidak ada, jadi saya akan simpulkan penjelasan pada hari ini adalah fungsi sosial untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Ya, itu ada lima hal yang terpenting dalam materi pada hari ini, yaitu yang A, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang B, sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang C, realitas sosial sebagai objek kajian. Yang D, kehidupan sosial sebagai objektivitas. Yang E, gejala sosial itu sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Cukup di sini penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, sekian ya, saya tinggalkan kelas.